Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Horror Story bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis mahasiswa saat KKN. Kisah ini ditulis oleh akun Mentari Rinjani di salah satu grup di Facebook. Beliau menulis kisah pengalaman mistisnya bersama teman-teman kampusnya saat KKN di salah satu desa di Jawa Timur. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita simak ceritanya. Bukan Lata, hanya ingin berbagi kisahku saat KKN di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Saat itu tahun 2005 kalau nggak salah. Aku lulus 2006, pas 4 tahun di Institut Agama Islam Negeri di kotaku. Awal keberangkatan aku dakdikduk campur-campur. Sebab ini kali pertama, aku jauh dari orang tua. Meskipun sebelumnya juga pernah nyantri di Kediri selama 6 tahun, hanya saja aku merasa berbeda. Saat nyantri, ada pengasuh Pak Yai dan Bu Nyai yang dituakan. Sedangkan KKN ini, kita seumuran dari 3 jurusan yang berbeda, dijadikan satu. Banyak kisah mistis terjadi, hingga aku sempat kesurupan di basecamp kami KKN. Tempat KKN kami di sebuah dusun, bukan kecamatan. Kalau mau ke pasar kudu ke jalan kecamatan. Naik angkutan, yang mereka orang setempat menyebutnya taksi. Sekitar 1 kilo dari dusun tempat KKN kita. Dan lucunya bagiku, saat tahu taksi itu adalah semacam mobil kolbak terbuka. Bukan taksi seperti di kotaku, yang mobil bagus ber-AC dan pakai argo. Sebenarnya, tidak terlalu mistis mungkin bagi sebagian orang. Tapi bagiku mistis yang kurasakan. Dari Surabaya ke tempat tujuan KKN, ada beberapa teman yang membawa motor, yaitu anak laki-laki. Sedangkan yang perempuan, kita menumpangi 2 mobil. Kami berjumlah 23 orang, 10 laki-laki, 13 perempuan, dari 1 fakultas dan 3 jurusan. Sesampai di balai desa, kita disambut kepala desa dan diberi penjelasan tentang tempat yang akan kita tempati selama KKN. Saat itu, Pak Kades menawari 2 tempat, di balai desa atau di rumah salah satu penduduk yang bersedia kita tempati. Kami memilih tinggal di tempat penduduk saja. Pertimbangan kami karena balai desa berhadapan dengan pemakaman umum, dan kebetulan saat itu kami melihat ada kuburan baru. Di atasnya ada kendi dan payung hitam yang terbuka. Jadi kami takut, terlebih aku yang lahir dan besar di Surabaya, terbiasa terang di malam hari dan keramaian, membuatku agak tertekan saat tahu kondisi tempat KKN. Di hari pertama, siang menjelang sore hari kami sampai. Langsung menuju tempat bekas penyimpanan padi milik penduduk yang sudah tidak dipakai. Kondisinya kosong. Tapi, kami bersihkan dulu sebelum ditempati. Ada 2 ruangan di tempat itu. Satu agak kecil, seperti sebuah kamar. Mungkin ukurannya 3 kali 4 meter. Lalu ruangan los, lebih luas dengan 2 pintu. Pintu depan ke teras luar, dan pintu belakang ke tempat seperti halaman yang disemen untuk menjemur hasil panen. Lalu,
ada sedikit ruangan terbuka di samping tempat menjemur tadi yang kita fungsikan sebagai dapur. Sedangkan kamar mandi dan sumur, kita ikut numpang pada pemilik rumah. Jadi kita harus berjalan lewat pintu belakang, sekitar 5 meteran, menuju belakang rumah pemilik, yang bersebelahan dengan tempat menyimpan kayu bakar. Karena di tempat orang, kita sepakat untuk saling menjaga. Bukan hanya menjaga nama baik alma mater, tapi saling menjaga satu sama lain, seperti saudara. Saat ada anak perempuan yang keluar base camp, mau ke kamar mandi, atau ke masjid kemana saja, kudu ada anak laki-laki yang ikut sebagai penjaga. Kegiatan kita selama KKN, pagi hari ada yang dapat tugas mengajar di madrasah dekat balai desa. Malam hari sehabis maghrib, kita mengajar privat ke anak-anak yang ada di sekitar base camp. Hingga suatu malam, kita membagi beberapa kelompok anak sesuai kelasnya. Ada yang di teras luar, ada yang di ruang tengah base camp. Tiba-tiba, ada satu anak dengan santainya ngomong, "Mbak, lihat nggak yang di bawah pohon pisang depan itu?" Seraya menunjuk, kita auto mengikuti arah telunjuk anak itu. Dan spontan berteriak, "Astagfirullah, pocong!" Sambil berlari ke dalam base camp dan belajar hari itu kita bubarkan. Dan tanpa takut, anak-anak itu pulang ke rumahnya masing-masing. Selama aku di tempat KKN, setiap menjelang gelap aku selalu ke Ghana, sehingga membuatku tidak betah, ingin pulang ke Surabaya. Tapi teman-teman yang selalu menguatkan mengajakku bercanda. Aku tertawa-tawa tetapi di dalam hatiku sering ketakutan. Hingga suatu malam, aku yang waktu itu dapat posisi tidur di dalam kamar, tepat di bawah jendela, terjaga dan mendengar suara anak ayam ramai sekali seperti ada di balik jendela. Tak kuyurokan, aku lanjutkan tidurku. Sampai keesokan harinya, saat itu sudah siang hari, dan aku dapat giliran bikin masak. Saat tugasku selesai, beberapa anak pergi ke masjid untuk sholat bersama az-zuhur. Kebetulan, aku berhalangan, jadi aku tetap di base camp, ngobrol sama beberapa anak yang tinggal di base camp. Saat itu aku duduk di bangku panjang dari kayu yang ada di dapur. Tiba-tiba aku pingsan gak sadar saat ngobrol itu. Auto panik teman-teman dan membawaku ke dalam kamar. Ada satu teman yang punya kelebihan dalam hal gaib. Dia sholat di dalam kamar. Aku dibaringkan. Lalu menyuruh teman-teman perempuan untuk menggosok telapak kaki dan tangan dengan minyak kayu putih. Sampai saat aku siuman, kurasakan panas di telapak tangan dan kakiku. Sebut saja Gus Hasan, teman yang mengerti hal gaib tadi. Dia ngomong ke teman-teman kalau aku tadi kesambet atau kesurupan. "Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah gak akan ganggu lagi," katanya. Sungguh 30 hari yang membuatku tertekan. Meskipun ada sukanya bercanda dengan teman dan warga, hingga hari perpisahan dengan warga sekitar dan anak-anak yang setiap hari datang ke base camp. Sedih sekaligus bahagia kembali ke kotaku yang ramai dan terang benderang saat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.